supaya aku bertahan dalam bekerja? Bagaimana supaya aku bisa membayar mortgage? Bagaimana supaya aku bisa beli rumah? Bukan cuma itu, tapi bagaimana kita berdoa untuk bangsa ini, supaya ada kebangunan rohani, supaya ada pertobatan di mana-mana, supaya banyak orang kembali kepada Allah. Saudara, bahkan marilah kita suka untuk berbagi materi sekalipun tengah keadaan resesi. Tuhan hendak mengerjakan mujizat yang besar. Tapi bagaimanakah mujizat itu, atau kapankah mujizat itu terjadi kalau tidak ada kesulitan? Ini suatu hikmah rohani. Orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Allah sudah melepaskan mereka. Lalu bagaimana mereka melihat mujizat Allah kalau tidak ada kesulitan? Laut di depan, padang pasir di belakang, dan pasukan Firaun yang datang mengejar. Kiri kanan ada gunung yang tinggi, tidak bisa lagi mereka lari kemana-mana. Dalam keadaan seperti itu, mujizat akan terjadi. Laut terbelah. Amin, saudara. Hanya kalau ada kesulitan, baru kita akan melihat keajaiban. Di tengah kesulitan seperti ini, orang-orang Kristen juga mengalami kesulitan. Bagaimana kita dapat memberi, berbagi, menolong orang lain yang sulit? Disitulah kita menunggu keajaiban. Ketika Elia hidup di tengah zaman kelaparan yang dahsyat, lalu Allah mengutus dia mula-mula ke lembah Sungai Kerit. Diberi makanan setiap hari, dibawa oleh burung gagak, daging dan roti. Kemudian dia minum dari anak Sungai Kerit itu. Tapi kemudian semua kering dan tidak ada lagi makanan. Allah dia mengutus ke kota Sarfat untuk menemui seorang janda. Tuhan katakan, kamu akan bertemu dengan seorang janda miskin dan kamu akan menumpang di sana. Waktu Elia datang ke sana, janda itu sedang mencari kayu-kayu untuk kayu bakar. Lalu Elia berkata, berilah aku makan. Perempuan itu berkata, bagaimana aku bisa memberi kamu makan? Kami cuma punya tepung segenggam dan minyak beberapa tetes. Aku sedang mencari kayu bakar untuk menyalakan api, mengolah tepung ini dengan minyak ini untuk membuat adonan, dan kemudian bikin roti cukup buat aku dan anakku. Habis itu kami mati. Elia berkata apa? Kamu tidak akan mati dan kamu tidak akan kekurangan. Anyway, buatkanlah dulu roti dan berikanlah aku makan. Berilah aku makan terlebih dahulu. Saudara lihat, Allah memberikan hikmah kepada Elia. Di tengah kesulitan, mujizat akan terjadi. Lalu perempuan ini luar biasa. Dia punya iman. Dia nurut kepada Elia. Dia mengadon tepung yang cuma segenggam itu dengan sedikit minyak, dan dia sajikan kepada Elia dulu. Heran saudara-saudara, tepung itu gak habis-habis dan minyak itu juga tidak berkurang-kurang. Selalu ada buat mereka. Itu prototipe mujizat yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Ketika ribuan orang kelaparan, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Lalu murid-muridnya yang seperti kita, pintar swipa, pintar kalkulator, bilang, Tuhan, meskipun punya uang 200 dinar pun, kerja 200 hari artinya dengan upah dinar sehari, tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang ini. Lagi pula di sini kita di atas gunung, mau cari roti di mana? Gak ada yang jual. Tuhan katakan, berilah mereka makan. Lalu Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang bocah, dia bawa sanggup 5 roti 2 ikan. Tuhan katakan, that's okay. Lalu diberikan kepada Tuhan. Tuhan memberi berkat, dipecah-pecahkan 5 roti 2 ikan itu dibagi-bagi. 5.000 laki-laki paling sedikit makan. Kenyang berlimpah-limpah. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Masih sisa dikumpulkan 12 bakul penuh. Puji Tuhan, mujizat terjadi ketika ada kepicikan, ada kesulitan, ada kesempitan. Kalau kita sedang limpah-limpah lancar, gak perlu mujizat. Tapi keadaan seperti ini, kita membutuhkan mujizat. Amin, saudara-saudara. Dan memungkinkan saudara, bukan cuma cukup untuk diri sendiri, tapi di tengah segala kesulitan, mungkin kekurangan. Heran, kita tidak bisa memberi.
Itu teladan dari jemaat di Makedonia. Saya pernah mengkhotbahkan itu. Paulus menguji mereka. Jemaat itu sedang susah, sedang resesi berat. Mereka sangat miskin. Tapi heran, dengan sukacita mereka mengumpulkan donasi untuk anggota-anggota gereja di kota besar, kota pusat, kota suci di Yerusalem. Mengapa? Dikatakan dalam surat 2 Korintus pasal 9, karena orang-orang Makedonia ini merasa mereka sudah mendapat anugerah Allah. Maka anugerah Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai, jauh lebih membahagiakan daripada punya harta banyak. Dan karena mereka sukacita di dalam anugerah Allah, meskipun mereka berkekurangan, mereka bisa mengumpulkan jumlah yang berarti untuk orang-orang yang mengalami kesusahan. Apakah itu bukan mujizat? Marilah kita menimba hikmah dari resesi dan jadilah umat yang berkenan kepada Allah, mencapai tujuan Allah dari penderitaan. Kita menjadi orang yang bersandar kepada Allah, mengerti penderitaan orang lain, dan dapat berbagi meskipun kita sendiri kekurangan. Itulah keajaiban yang Allah akan kerjakan dalam diri kita. Tuhan memberkati jemaat ini, memberkati saudara masing-masing, dan menolong banyak orang Kristen menjadi penyalur berkat. Amin.